운명 같은 건 나랑 상관없다고. 꼭 그렇진 않아요. 운명은 누구에게나 갑자기 다가온답니다. 당신은 운명을 믿으시나요? 우와. Like a star 언제나 내 곁에 있어줘 어두운 밤을 비추는 별처럼 항상 곁에서 밝게 비춰줘 Like a star. Di episode kemarin ini entah kenapa gue jauh lebih sebelnya sama Daen sih dibanding Babi. Oh iya? Gue kan lihat kan tweet lo yang ngatain Yum pacaran sama manusia bukan sama babi gitu kan. Cuman di sini gue ngelihat apalagi pas malam Christmas itu yang dia ketemu sama si Daen. Di depan rumah. Sikap Daen itu menurut gue kayak kelewatan banget gitu, bodohnya kayak aduh gue nggak tahu deh kenapa Yumi bisa menahan amarah, mungkin karena dia ngerasa itu tuh bocil. Cuma menurut gue ngeselin gitu, kayak tiba-tiba lu depan rumah cowok orang terus dengan tatapan berharap, habis itu tiba-tiba habis muji-muji, oh iya aku baca kok aku ini manis-manis manja gitu ke orang yang cowoknya tuh udah lo tembak kan. Habis itu dia tiba-tiba pas bilang apa pindah gara-gara aku gitu, terus nangis kayak sumpah nih cewek gila ya. Oh wow, kalau gue mungkin nggak merasa bahwa Daen nyebelin itu sih ya, nggak tahu kenapa sih, mungkin karena nggak tahu ya kalau dia gue. tuh aneh, maksud gue dia ngomong dia alasannya maaf aku waktu itu aku bingung karena pindah makanya aku langsung ngomong kayak gitu, aku kira aku nggak bakal ketemu lagi gitu. Kayak hello, itu orang tua lo aja tuh masih ada di depan rumahnya Babi terus masih kirim-kiriman jeruk, maksud lu tuh apa gitu? Alasan aja lu ya emang dasar. Tapi gue masih merasa bahwa dia memang masih bocah gitu ya. Jadi kayak gue merasa mungkin dia agak nggak bisa menangani situasi seperti itu karena mungkin itu baru pertama kali dia alami. Gue nggak tahu sih. Jadi kayak gue nggak terlalu memberikan judgement. Tapi setuju bahwa ya Daan juga memang nyebelin sih dalam kasus ini gitu kan. Kita sebagai tim Yumi nih gimana ya gitu kan, kayak tentu saya tidak mau Yumi disakiti gitu. Tapi gue di episode yang ini semakin nggak suka sih sama Babi, kayak totally nggak suka itu gitu. Dan gue tuh seneng gitu ya, kayak sejak kita memulai episode ini kita sudah curiga kan sama pria ini gitu. Terus kecurigaan kita terbukti gitu. Maksudnya kayak pada akhirnya clue-clue yang ditampilkan oleh drama ini, oleh skenarionya dan semua shot-shotnya itu tuh jadi masuk akal ketika adegan Yumi sama Babi ngobrol di cafe malam itu gitu. Jadi kayak gue menantikan episode ini, menantikan mereka putus gitu, dan sampai akhirnya adegan itu tampil tuh kayak gue jadi lega gitu loh, kayak oh iya emang seharusnya itu diselesaikannya memang seperti ini menurut gue. Jadi kayak nggak ada apa ya, kayak bahkan Yumi pun sama sekali nggak punya lingering feelings gitu, kayak perasaan yang masih nyantol ke Babi gitu. Gue yakin sih masih. Tapi kayak setelah itu kayak dia pun berusaha untuk memutarbalikkan keadaan gitu loh, bahwa oke, kita udah selesai sampai sini, jadi gue nggak mau lagi nih tenggelam dalam emosi-emosi dan perasaan-perasaan yang sebelumnya gitu. Dan itu ditampilkan oleh Yumi dengan turun tahtanya. Dia masuk ke desa itu ya. Iya, turun tahtanya si prime cell-nya, si sel cinta itu jadi si sel penulis gitu. Dan gue melihat itu sebagai sebuah karakter development yang cukup penting dan juga besar, karena balik lagi ya ini bukan pertama kalinya Yumi putus kan. Dan putusnya sama Babi ini menurut gue sama menyakitkannya dengan putusnya dia sama pacar yang sebelum gitu. Jadi kayak gue senang sih dia belajar dari pengalaman yang sebelumnya dan berkembang gitu, nggak jadi cewek yang kayak ya udah stuck di situ-situ aja, kayak
abis putus sama cowok ini cari cowok lain, ntar putus lagi, ya udah tinggal cari yang lain aja gitu. Jadi karakter Yumi ini jadi gue nggak bilang believable sih, tapi lebih ke kayak memberikan apa ya, kayak gue sebagai penonton jadi kayak ingin selalu mendukung dia gitu. Gue mewek sih pas bagian Yumi masuk ke desa itu. Kan yang waktu dia putus sama Ung ya, kalau nggak salah ada adegan dia di desa itu juga kan. Cuman kan bedanya dulu dia kayak galau nih, gimana nih akhirnya siapa nih jadi pangeran di dalam kehidupan gue gitu. Terus dia akhirnya malah kayak dinasehatin gitu, dibesarin sama selnya sendiri kan. Kayak dia bilang bahwa Yumi, kamu itu pemeran utama dalam hidup kamu gitu kan. Terus tapi sekarang kita diliatin banget nih kalau Yumi itu udah berkembang, Yumi itu udah dewasa. Malah dia yang kayak nenangin selnya, kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kita bahagia gitu. Nggak harus kamu yang jadi sel utamanya, ayo dikasih ke sel penulis aja ya gitu. Terus dia gue diliatin setelah itu kan dia kayak jadi orang yang beneran berbeda gitu, kayak jadi Wallace, chill, bahkan apapun yang dilakukan sama si Control Z itu dia tetap kayak nggak terganggu gitu, kayak bener-bener sesettle itu dia menerima kehidupan setelah terguncangnya si babi ini. Jadi kayak Yumi menanggapi putusnya ini dengan sangat dewasa sih. Bahkan yang waktu pergolakan dia sejak abis ketemu dan itu sampai selesai perbincangan di kafe sama babi itu, kayak gue suka banget sih part itu sih. Gimana si sel cinta tuh bolak-balik ke tempat ruangan hal-hal yang Yumi benci gitu. Kayak dulu Yumi benci banget nih kalau cowoknya baik sama teman ceweknya, atau misalkan masih ingat mantan atau hal-hal lainnya. Si sel cinta ini udah berusaha sangat istilahnya, kayak berusaha legowo, berusaha buat ya udah nggak apa-apa ini, memberikan pengertian gitu. Chill gitu kan. Cuman begitu ada satu nih prinsip dia yang nggak bisa digoyahin sama sekali, kayak ini harga mati gitu buat Yumi. Ya udah akhirnya sel cinta sebenarnya dia masih berusaha ini kan, yang waktu dia datang ke pengadilan tuh kayak enggak, babi tuh gini, babi tuh baik kok, babi bla bla bla. Cuman tanpa dia sadar ternyata dia dalam hati tuh semarah itu gitu, udah setoksik itu, menahan semua ini selama ini. Iya, itu yang gue suka sih dari karakter ini. Maksud gue, dia tuh di satu sisi menyadari bahwa iya emang gue sayang sama lu bab gitu, kayak gue emang ada sisi-sisi di mana gue tuh bucin sama lo gitu, dan kita tuh emang dikasih lihat itu gitu, bagaimana labilnya si Sarang gitu kan, dengan dari awal dia mulai untuk mengakui perasaan Yumi ke babi pun kan sebenarnya kan bukan dia yang memulai kan, bukan dia yang memutuskan untuk oke, gue akan jatuh cinta gitu kan, yang memutuskan kan si sel fanbase itu kan sebenarnya. Sampai akhirnya dia baru sadar bahwa ini harus dijalani gitu. Dan ketika di situ sih gue udah melihat kayak peran dari sel cintanya Yumi juga udah semakin berkurang sih, karena kayaknya memang ada hal lain yang mengontrol perasaannya Yumi terhadap si babi gitu. Tapi ketika adegan putus ini pun kayak pada akhirnya si Sarang pun juga jadi bingung, mungkin karena memang bukan dia yang mengambil keputusan di awal kali ya, kayak dia mungkin karena dia terseret arus jatuhnya gitu, jadi dia pun juga kayak aduh gimana juga memutuskannya ya kan, ini juga waktu itu gue juga ikut-ikutan aja gitu ibaratnya gitu kan. Tapi pas yang adegan yang waktu dia ngelihat hal-hal yang tidak dibenci itu, kayak gue seneng banget kita dibawa kembali ke hal-hal yang prinsipal gitu. Maksudnya putusnya Yumi sama Ung sama putusnya Yumi sama babi itu pada akhirnya kita dikasih lihat bahwa hal yang paling menyakitkan buat Yumi itu yang mana gitu. Bukan dari Ung, yang di satu sisi gue merasa kayak sebenarnya Ung itu bukan putus karena kayak gue merasa bahwa dia mau putus karena dia merasa belum layak gitu kan. Dan ketika dia merasa belum layak, tapi dia pun berusaha untuk memperbaiki keadaannya sendiri gitu. Makanya ketika dia kembali di adegan rice cooker itu, dia mencoba untuk melihat celah, ada nggak ya celah di mana gue bisa masuk dan membuktikan bahwa gue bukan lagi Ung yang waktu itu gitu. Cara berpikir dia pun kan berbeda kan dengan skenario alternate universe yang kita ditampilkan itu kan.
Nah, di situ gue bisa melihat kalau si karakter Ung ini pun pada akhirnya berkembang gitu. Nah, kalau putusnya Yumi sama Babi, menurut gue ini tuh bukan sesuatu yang bisa untuk ditawar gitu. Karena prinsipil banget gitu kan, Iya. masalah yang kayak pokoknya gue nggak suka kalau cowok gue ini tuh perhatian sama cewek lain walaupun sedikit gitu kan. Menurut gue itu udah prinsipil gitu, dan Babi tuh melanggar prinsipnya Yumi yang itu gitu. Yang Babi langgar itu dia nggak mau kalau cowoknya itu goyah sama cewek Ya, lain walau itu sedikit maksud pun gue. gitu. Ya itu maksud gue. Jadi kayak dia Yumi punya prinsip itu dan Babi melanggar itu gitu. Dan gue seneng Iya. kenapa Yumi langsung mutusin gitu kan, yang kayak Iya. nggak bisa, ini nggak bisa dilanjutkan gitu. Dan menurut gue di situ ya udah berakhir nih bab gitu. Jadi kalaupun misalnya ya, tapi gue juga nggak berharap akan ada skenario lain antara Yumi dan Babi sih karena gue dari awal emang nggak suka kan sama Babi gitu. Tapi kalau sama Ung kayak gue masih tetap ngarep, apalagi di episode kemarin ditampilkan kayak ternyata Yumi masih ada di antara dua pilihan gitu. Iya, apalagi di ending episode 10-nya kan Babi kembali ke kota kan. Kayak wah, Yumi makin terjepit nih. Dan Iya sih. di situ kayak gue mereka mendengarkan saran gue untuk membuat drama ini. Jadi ada first Cinta lead, segitiga. second leadnya gitu. Iya. Walaupun ya gue nggak berharap dia akan sama Babi sih, tapi mungkin gue merasa adegan putus kemarin itu masih nggak, yang gue nggak bisa bilang satu sisi juga sih. Ya gue masih merasa kayak mungkin Yumi berutang penjelasan gitu ke Babi gitu, kayak kenapa dia akhirnya menegaskan bahwa enggak, gue nggak bisa lagi sama lo. Nah mungkin gue tinggal menunggu resolusinya itu aja gitu, yang kayak ya ini pada akhirnya Closure-nya ya. ya Babi juga harus tahu diri nih kalau lo emang udah brengsek sih Bab dari awal gitu, maksud gue. Jadi lo juga udah kayak ya udah nggak usah usaha lagi buat ngedeketin Yumi, karena ya ini tuh udah basic banget, kayak perselingkuhan tuh nggak akan terjadi kalau lo tidak memulainya, Babi gitu. Lo emang Babi nih. Emang sel cintanya Babi tuh problematik banget. Kayak yang pas di kafe itu gue suka tuh pas adegan kan mereka masih sibuk ini kan, konflik internal kan tuh antara sel akalnya Babi sama sel cintanya kan. Siapa nih, ini katanya gempa kecil nih sampai retak begini tanah gitu. Terus yang pas si sel akal lagi ini mutusin jawaban, oh ditanya Yumi ini jawab apa ya, jawab ini jawab itu. Terus ini kan cekcok kan sama si sel cintanya kan, kenapa lu mau jawab itu, lu mau putus sama Yumi. Terus tahu-tahu sel emosinya, guys kita salah guys, ini tipe pertanyaan yang ada batas waktu jawabnya gitu. Kayak di situ gue kayak itulah gunanya orang kalau misalkan ada suatu hal yang penting tuh emang baiknya tuh harus diomongin langsung gitu. Maksudnya saat lu ngomong langsung sama lawan bicara lu bisa mendapat jawaban banyak hal walaupun dia nggak ngomong apa-apa gitu. Kayak Yumi kan nanya, terus walaupun Babi nggak jawab, tapi justru di situ menjadi jawaban yang sangat jelas gitu, bahwa ya Babi memang sempet goyah gitu waktu si Daan nembak dia. Di situ kan Yumi kayak langsung ngambeng gitu kan matanya. Gue kayak wah udah kelar deh Babi. Iya. Gila lu Bab. Emang kayak tau gue kemarin nonton adegan itu kan, gue nontonnya di kantor ya. Nonton di kantor kayak apa, setelah nonton episode 8 kayak gue benar-benar nggak berekspektasi akan terjadi sesuatu yang besar gitu di episode 9 dan episode 10 gitu. Tapi pas karena nuansanya itu kan kayak happy aja kan, kayak Yumi udah mulai settle dengan kehidupannya, udah mulai masuk nih proses pencetakan webtoon dan buku dan segala macam gitu. Terus awalnya kayak gue pikir oh ya udah ini akan seperti episode yang kemarin aja gitu, dan kemunculan si Control Z itu juga kayak apa sih, random banget si PO tiba-tiba muncul gitu kan. Iya, kayak tiba-tiba muncul gitu. Terus ternyata kemunculan dia justru jadi cameo yang penting buat Yumi Jembatan. gitu. Dan di situ gue seneng sama kehadiran si Control Z ini, karena waktu dialog mereka pas mereka lagi diskusi pertama kali yang kayak emang lo yakin lo 100% jujur sama pasangan lo gitu. Terus kayak itu kan udah gue bilang Yumi ini emang sebenarnya juga dia juga nggak tahu sama perasaan dia sendiri gitu. Sebenarnya dia pun juga berusaha untuk
menipu perasaan dia sendiri ke babi gitu. Dan di situ gue udah mulai nangkep bahwa mereka akan putus nih di episode ini gitu, karena Yumi pada akhirnya menyadari bahwa ternyata gue selama ini menipu diri gue sendiri gitu, kayak ngapain juga gue mempertahankan hubungan ini gitu. Akhirnya dia berusaha untuk connecting all the dots gitu, dan ditambah lagi kemunculannya si Daan itu sih yang kayak ya udah, apalagi coba yang harus di ini kan, yang harus ditawar gitu, kayak nih cowok udah goyah gitu, nih cewek juga aneh gitu. Iya, dan gue suka yang pas awal kan, pas ditanya pertemuan pertama mereka, Yumi nanya gimana ceritanya, nggak masuk akal gitu kan. Abis itu pas berikutnya setelah Yumi putus, gimana cerita gue masih nggak masuk akal, terus si Control Z langsung bilang keren gitu kan. Terus itu maksud gue lebih ke ini sih, Yumi dulu masih tertutup matanya dengan ilusi bahwa hubungan percintaan itu tuh sangat indah gitu. Apalagi babi ini kesannya kayak perfect banget kan, kayak dia kesel curhat bentar, tahu-tahu kue udah nyampe di rumahnya, yang pokoknya hal-hal semanis itulah gitu. Setelah dia putus dan mengalami langsung, dia mungkin baru kayak nyadar, oh iya benar ya kata si Control Z ini, kayak ya nggak mungkin ada pasangan hubungan yang semanis itu, yang 100% semua saling jujur. Mungkin Yuminya jujur, tapi di sisi lain ternyata babi begitu banyak menyimpan rahasia gitu tanpa Yumi sadari. Di situ Yumi mungkin jadi berkembang kan tulisannya, jadi setelah putus tuh makin laris manis novelnya. Karena mungkin jadi makin banyak orang yang relate gitu. Emang dunia itu nggak semanis itu, Yum. Iya kan, tapi ya bener sih, itu semua masuk akal sih. Makanya di situ gue semakin mengapresiasi kemunculan si Control Z ini sih, yang kayak walaupun terkesan random, tapi ternyata orang ini penting. Dan gue juga suka di season ini semua cameo-nya itu tuh benar-benar punya purpose gitu, bukan cuman kayak sekedar penggembira aja yang kayak oh iya temenan sama sutradara, ayo jadi cameo gitu. Jadi kayak emang mereka datang buat memberikan essence ke dalam ceritanya gitu. Dan ya sih, kayak gue suka sih sama Yumi yang sekarang, yang nggak terlalu yang nggak terlalu mikirin penampilan banget gitu, yang dia jadi fashion teroris gitu. Terus yang kayak self pelitnya udah jadi pohon kan sekarang, yang selalu memberi. Iya. Itu Control Z emang kurang ajar sih, yang pas awal-awal itu kan, pas pertemuan setelah Yumi putus itu, dia sempat kepo akunnya Yumi lagi kan. Terus kayak oh pantesan akhir-akhir ini dia dandannya kayak gembel. Dalam hati gue, bisa-bisanya lo ngina, lo pikir lo tampan kayak pangeran gitu, berani ngina Yumi kita. Tapi kita tuh kadang-kadang butuh tahu orang-orang kayak Control Z gini, karena yang nggak ada manner. Iya, yang nggak punya manner, tapi mereka tuh bicara kejujuran gitu, bicara sesuatu yang kayak kadang-kadang yang lo butuhkan bukan yang lo inginkan gitu. Dia ngomong yang lo butuh tapi bukan yang lo ingin gitu. Kayak misalnya Yumi berharap kayak ya semuanya ya dia orang ini nggak akan ngeh dengan pergulatan batin dia, tapi ternyata ngeh dia nih orang gitu kan. Ternyata ngeh, dan setiap kali dia komentar itu betul gitu loh, kena gitu sama dia gitu. Dan berkat Mas Control sih Mas Andu, kita jadi bisa mempertemukan Yumi dan Ung lagi gitu, kayak aneh banget, tapi kayak geli tau gak sih, kayak dia manggil Ung Hyung gitu, Hyung. Iya. Asli itu dia bisa-bisanya tiba-tiba jadi sepenjilat itu. Iya. Tapi orang kalau butuh kerjaan emang gitu tau. Tapi gak separah dia juga sih kayaknya. Tapi gue senang sih bagaimana akhirnya Ung pun juga bisa gitu ya keluar dari kubangan kehidupannya gitu, dan menjadi sosok yang dia impikan selama ini. Dan bahkan sampai sekarang pun Ung tuh masih belum move on sebenarnya dari Yumi gitu. Dan ya itu membuat gue jadi berpikir ulang sih tentang kelanjutan keinginan gue untuk melihat season 3 sebenarnya. Kayak kemarin kan sempat kita bahas tuh, ada gak sih sebenarnya season 3 gitu, siapa sih cowok ketiga yang akan ditampilkan gitu. Dan kalau berdasarkan dari episode 10 kemarin sih, kayak gue kalaupun misalkan season 3 gak ada dan Yumi bakal sama Ung, gue gak apa-apa banget sih gitu. Kayak gue merasa
keinginan gue untuk melihat Yumi bertemu dengan cowok lain tuh kayak udah nggak terlalu yang semenggebu-gebu itu gitu, karena gue merasa Yumi tuh jadi best version of herself ketika dia sama Ung gitu, karena kayak dia nggak perlu terlalu kayak self conscious gitu yang fake atau gimana gitu. Kayak gue merasa sebelumnya pun dia cukup menjadi dirinya sendiri gitu ketika dia sama Ung. Dan setelah kejadian babi ini gue merasa dia sudah jauh lebih dewasa, dan ketika dia ketemu lagi sama Ung, gue lebih melihat kayak bagaimana hubungan mereka setelah mereka sama-sama menghadapi permasalahan-permasalahan sebelumnya gitu sih, perkembangan seperti apa yang terjadi sama mental mereka dan juga romansa mereka. Itu sih yang gue pengen lihat sebenarnya kalau misalkan mereka tidak membuat season 3 gitu. Gue justru berbeda sama lo. Kenapa? Kayak sebelumnya kan gue bilang gue tim Ung. Sebenarnya gue juga masih suka sih sama Ung, apalagi sama sel-sel dia. Apalagi sama si sel yang pakai selimut itu, kayak sel emosinya gemes banget. Itu maksudnya ini kali ya, karena dia emosinya dingin, terus jadi kayak selnya tuh butuh kehangatan, harus pakai selimut gitu. Mungkin. Gue juga tadi sempat mau mempertanyakan itu sih sama lo, kayak itu kenapa ya, maksudnya apa ya si sel ini, apakah dia menyelimuti dirinya dari dinginnya perasaan pengaruh-pengaruh luar yang buruk gitu, atau dia berusaha untuk kayak lebih kalem gitu, lebih itu simbol kedewasaan atau apa? Simbol dinginnya dia sih kayaknya. Oh ya, balik ke alasan kenapa gue ngerasa kayaknya Ung bukan buat Yumi, walaupun gue suka sama Ung. Kenapa? Kenapa sih, Nat? Kenapa lu menghancurkan kebahagiaan orang sih? Pertama, dari responnya Yumi saat ketemu Ung tuh gue ngerasa Yumi tuh benar-benar udah kelar sama Ung. Oh gitu. Mulai dari ekspresinya itu loh, kayak dia kayak ketemu teman lama aja gitu, kayak tidak ada lingering feeling seperti yang Ung ini loh di desanya Ung yang ketangkep itu kan. Kamu membawa apa? Perasaan yang tersisa 40 kilogram gitu. Yumi tuh sesantai itu gitu. Bahkan dia bisa dengan setulus itu ngucapin selamat dan sedewasa itu menyikapi sikap Ung yang kekanak-kanakan yang malah pamer dengan noraknya itu gitu. Yumi tuh nggak kayak dia waktu ketemu Ung pas malam Christmas tahun sebelumnya gitu. Menurut gue di malam itu tuh Yumi bener-bener udah ngekat semua perasaan dia buat Ung sih. Jadi kayak ya udah gitu. Sekarang tinggal Ungnya aja yang belum move on. Oh gitu. Dan yang gue agak menyayangkan adalah di sini kan diliatin Ung itu dia kayak sakit hati gitu kan, yang sampai dia bilang nih codet gara-gara Yumi dulu, terus mata hitam gitu, sel cintanya babak belur gitu kan. Terus gue mikir, loh kenapa jadi Yumi yang disalahin? Maksudnya sel Ung ini tuh masih belum belajar, masih belum ngerasa bahwa sebenarnya yang punya andil lebih besar di putusnya mereka dulu tuh sebenarnya Ung itu, Ung dengan sel pride-nya itu. Terus kenapa dia malah jadi kayak melampiasin rasa dendam dan inferiornya itu tuh ke Yumi gitu, sampai itu jadi bahan bakar dia untuk menjadi sukses kan. Dilihatin kan di foto itu, oh kejadian malam Christmas itu mungkin dia tersinggung kayak, wah dulu nih gue masih ini nih masih miskin, terus tau-tau dia pacarannya sama babi pula gitu kan. Di saat itu kan dia mutusin, gue gak akan mau ngubungin Yumi lagi gitu. Tepat di saat dia ngelihat ternyata cowok barunya itu adalah si babi yang dulu sempat bikin dia ngerasa inferior berapa kali gitu. Terus di situ gue kayak ngerasa Ung dan self pride-nya ini tuh masih sangat sulit dipisahkan gitu. Dan itu sulit untuk orang kayak Yumi bisa punya hubungan sehat sama Ung gitu. Ung tuh masih belum ngerti banget gitu apa yang sebenarnya Yumi inginkan gitu. Kayak dia ambisi dia untuk jadi sukses, terus yang dia langsung pamer-pamer itu, gue ngerasa kayak aduh Ung, bukan itu yang Yumi butuhin. Yumi nggak peduli mau lu jadi gembel juga, Yumi tuh bukan cewek matre gitu. Dan tapi Ung ternyata masih belum bisa memahami Yumi sepenuhnya. Itu kayak gue, wah nggak bisa sih, emang harus ada cowok lain sih. Tapi permasalahannya ya nggak apa-apa kalau misalkan ada cowok lain gitu.
Cuman nggak tahu sih ya, bukan permasalahan sih, mungkin lebih ke kayak gue jadi penasaran bagaimana pada akhirnya Yumi akan menjalin hubungan dengan cowok lain ketika prime cell-nya udah bukan sarang gitu. Jadi mungkin itu akan jadi sebuah dinamika yang menarik juga. Tapi gue jadi inget sama statement lo yang tidak berkaitan sama Yumi, yang lo bilang kayak tapi justru orang yang tepat itu adalah orang yang nggak bikin lo deg-degan. Nah, Yumi itu udah B aja nih sama gitu kan. Siapa tahu memang ternyata adalah orang yang tepat. Nah, terus yang kedua, seperti halnya sarang udah nggak jadi prime cell-nya Yumi dan kita diperlihatkan bahwa ada perkembangan itu di karakter Yumi. Gue merasa kalau misalkan penulisnya atau drama ini memang ingin membuat bahwa dan Yumi jadian gitu, gue merasa itu bisa jadi sebuah foreshadow untuk perkembangan karakter juga, bahwa ternyata mungkin akan ada dialog di mana Yumi bilang bahwa sekarang gue udah nggak lagi fokus sama cinta gitu misalnya, sebagai gambaran bahwa dia mengisyaratkan bahwa prime cell-nya itu udah bukan sarang lagi gitu. Nah, mungkin ada dialog itu ya, ada momen itu antara Yumi dan yang pada akhirnya membuat mengerti bahwa selama ini yang membuat hubungan mereka tidak berjalan baik adalah si pride itu gitu, yang pada akhirnya sendiri ingin atau mau untuk menurunkan jabatan si prime cell-nya dia ke yang lain gitu. Mungkin malah nanti yang lain yang akan memegang selnya mungkin si kakek-kakek yang tidur gitu yang jadi prime cell-nya dia, karena memang dia lagi pengen bekerja terus kan, yang sel konsentrasi itu mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi ya gue tidak dalam posisi yang kayak ingin Yumi sama cowok lain, tapi kalau misalkan Yumi ketemu cowok ketiga dan sekarang prime cell-nya udah bukan sarang, nah gue pengen lihat apa yang terjadi dengan itu sih sebenarnya, lebih ke situ kayak karena kayak apa ya, si sel penulis itu kan dia kan kreatif ya dia kan kreatif gitu dan apakah Yumi pada akhirnya ketika dia dikontrol dalam tanda kutip oleh si sel penulis itu, apakah dia akan menanggapi percintaan yang selanjutnya ini dengan sangat drama juga, tiba-tiba ada berbagai macam skenario di kepalanya dia. Nah, makanya gue takutnya malah karena dia udah nggak fokus dengan cinta, pada akhirnya dia pun jadi menjalani hubungan itu jadi kayak formalitas gitu, bukan sesuatu yang dia cari lagi gitu, tapi malah dia jadikan hubungan itu sebagai sumber inspirasi untuk tulisannya. Nah, itu kan jadinya malah membuat karakter Yumi jadi kayak, ya kok gini Yum gitu, kok jadinya malah lu jadi kayak nyebelin gitu. Kalau menurut gue Caka Sepo ini nggak akan lama sih. Maksud gue, lu lihat aja kayak kepemimpinan dia yang sembrono itu, kayak ada ternyata dia jadi raja, bukan selnya babi ya itu. Iya, ternyata dia sih yang gue kira sel pangerannya babi. Maksud gue, dia selama jadi pemimpin kayak ini sel lain datang ucuk-ucuk nih minta apa namanya? Minta persetujuan. Minta izin, terus kayak aduh apa ini nggak penting gitu, langsung dibuang gitu kan ke bawah istananya. Maksud gue ini tinggal tunggu waktu aja nih sampai sel-sel Yumi yang lain melakukan kudeta, kayak kita nggak bisa kayak gini nih, ini namanya diktator gitu. Pasti gue merasa mereka akhirnya entah cowok baru ini akan membuat si sel sarang ini kembali bertahta gitu, kayak kami merindukan kepemimpinan sarang Sepo gitu. Iya sih, turunkan. Bener. Maksudnya kan sel penulis ini apa ya? Itu kayak hasrat yang sesat gitu gak sih, kayak oh ya sekarang Yumi di umur yang dia lagi giat-giatnya untuk berkarya gitu. Misalnya nanti suatu saat dia saat dia udah ngerasa nggak seambisius itu untuk menulis, ya kembali lagi ke sel utama yang sesungguhnya. Tapi kalau dipikir-pikir si sel ini tuh sebenarnya dulu pernah ada kan, pernah mendominasi kan sebelum akhirnya Yumi jadi bucin, karena sebelum si sel penulis ini muncul di season ini pun kan kayak kita sempat flashback kan yang soal dulu Yumi tuh suka nulis kok gitu, dia berarti si sel ini sempat
sempat berada di posisi yang cukup strategis gitu. Walaupun mungkin pada saat itu belum sampai ke dia adalah prime cell-nya mungkin ya. Jajaran sel Jadi penting lah. Iya, jajaran sel penting. Jadi kayak kalau gue sih nggak setuju sih dengan lo yang bilang kayak ini adalah sel sesaat gitu ya, karena nggak tahu ya, kayak gue merasa pada saat ini sel ini tuh penolong gitu. Ya, mungkin dia nanti jadi vice presidennya aja. Iya, mungkin bisa jadi seperti itu kayak atau pada akhirnya kesimpulannya adalah bahwa kita nggak bisa terlalu dominan terhadap satu sel gitu, satu perasaan gitu, bahwa kita semua ini adalah Yumi, selnya Yumi gitu. Jadi kita semua memang harus berkolaborasi untuk membuat Yumi bahagia gitu, karena itu kan berkali-kali ditampilkan kan itu. Statement yang seperti itu kan, yang kayak kita harus bikin Yumi bahagia, kita harus bikin Yumi bahagia gitu. Jadi mungkin gue rasa itu sih. Karena ya coba lu bayangin kalau misalkan sampai di usia misalkan Yumi udah usia 40 misalnya, terus tiba-tiba semua selnya udah kayak tidak seprima itu, terus yang jadi prime cell-nya adalah sel anxiety gitu misalnya, kayak sedih banget jadi Yumi gitu. Kayak tiap hari Kapan gue meninggal? iya, aduh kenapa gue nikah ya gitu, kayak tiap hari takut mulu kan gitu kan, nggak seru juga. Jadi gue merasa itu sih yang kayak pada akhirnya kita akan sampai di momen dimana bahwa semuanya bekerja sama untuk satu tujuan, bahwa Yumi harus bahagia siapapun prime cell-nya gitu. Gue lucu banget yang waktu ada 2 sel yang di kampungnya yang kesannya tuh mereka kayak 2 sel yang memberi pengaruh sesat, yang kayak apakah kamu percaya takdir? Iya. Itu nggak pengaruh sesat tau. Ya maksudnya seolah-olah tuh digambarkan kayak kalau di drama Korea yang sekte-sekte sesat tuh kan gitu kan, kayak orang datang, apakah kamu percaya pada keajaiban Tuhan, yang gitu-gitu kan. Maksud gue digambarkan kayak gitu karena di selnya yang sangat logis ini percaya hal begituan tuh kayak hal yang tabu gitu, hal yang nggak mungkin banget. Makanya dikemasnya tuh seolah-olah tuh dia jadi kayak penganut aliran sesat atau apa gitu. Tapi gue suka banget tuh cara mereka menggambarkan 2 orang misionaris itu kayak kayak itu tuh dari pengisi suaranya tuh pas banget dengan yang kayak kalem-kalem yang berusaha menghipnotis gitu kan, yang kayak gue tuh ngakak banget aja yang adegan itu, sumpah. Itu tapi itu semua nggak akan terjadi kalau nggak ada Mas Control Z sih. Gue mau ngebayangin bentukan selnya Mas Control Z kayak gimana ya di dalam tubuh dia. Kayaknya fancy banget ya di dalam dia, kayak penuh dengan fashionista. Iya. Itu yang sempat diperdebatin orang di Twitter sih, kayak ini babi itu jatuhnya dia sebenarnya mantan nih, tapi kenapa yang jauh lebih banyak digambarin itu sel-selnya gitu dibandingkan sel babi. Kayak seru banget sih emang ngeliatin semua hal yang ada di sel kayak gue tuh suka dengan semua sel yang ada di selnya sedangkan sel babi tuh kayak ya begitulah, emang sampai sel-selnya pun rada bikin sebel gitu. Cuman gue intip di spoiler, muka babi di episode selanjutnya sedih banget sih. Bodoh amat. Nggak peduli saya. Walaupun gue sebel sama karakternya babi, cuman gue sangat mengapresiasi si Jin Young sih. Iya sih, sumpah. Kayak dia berhasil banget membuat si babi ini tuh jadi nyebelin. Iya, maksud gue ini karakter yang susah-susah gampang loh sebenarnya, kayak dia harus bisa bikin kita rada bucin sama dia, tapi di sisi lain kita mencurigai dia dan sebel sama dia gitu. Betul. Kayak tampan tapi lo tuh berbahaya gitu, tapi lo tuh red flag gitu, dan tapi gue kasihan tapi gue enak gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya susah sih, kayak nggak terlalu ekstrim ke suatu kubu, cuman dia bisa mencampur adukan perasaan kita saat melihat dia gitu. Betul. Itu keren sih. Iya. Gue juga setuju sih. Gue sangat suka bagaimana mereka mengcast Jin Young dan bagaimana Jin Young membawakan karakter ini sih. Kayak itu hal terbaik. Dan tadi kalau lo bahas soal selnya lebih banyak daripada selnya babi, iya juga sih ya. Apakah itu adalah sebuah pertanda bahwa ya memang sebenarnya pemeran utamanya ya gitu. Bukan babi, udah amat bab gitu. Tapi ini loh, kehadiran cowok ketiga ini udah sempet ada hilalnya. Yang waktu si Ruby nelfon. Oh iya, yang ini kakaknya teman aku. Iya, itu kayaknya ciri-ciri cowok ketiga deh. Maksudnya gue tahu sih emang cowok ketiganya itu
lebih muda sama dari Yumi. Cuman kayak detail-detail bahwa dia seorang akuntan, terus abang temennya Ruby itu gue agak kurang tahu sih. Cuman maksud gue kayak gue cukup berharap sih kayak semoga di next episode kayak udah muncul deh orangnya. Gue Iya, kayak jangan sampai nunggu season berikutnya gitu ya. maksud gue nunggu setahun atau entah berapa tahun lagi cuman untuk ngelihat siapa yang meranin, kayak aduh gue nggak sanggup deh. Iya sih, tapi gue masih sayang Ung. Kayak menurut gue Ung tuh apa ya, kayak kan tadi kan lo sempat bilang kayak lo nggak suka sama dia balik sama Yumi karena ya masalah kayak kok tiba-tiba ya jadi Yumi yang salah gitu kayak. Tapi di sisi lain gue merasa kayak tapi perasaan-perasaan seperti itu wajar gak sih buat orang yang abis putus tapi tidak jelas gitu, kayak komunikasinya pun juga kan nggak pernah bener-bener clear gitu, kayak siapa yang salah siapa yang benar dari hal ini. Dan diantara permasalahan yang ada dalam hidup kan, atau misalkan kayak siapa berantem sama siapa gitu kan, pasti ada tuh sisi-sisi di mana orang merasa bahwa ya gue di sini korbannya bukan lo gitu. Dan gue merasa itu adalah sisi yang sangat manusiawi banget sih menurut gue. Jadi kayak gue merasa hal itu masih bisa gue maafkan dari Ung gitu. Tetep gue gak belain Ung. Manusiawi, maksud gue gak benci Ung. Dan menurut gue Ung itu hanya belum berada pada level kedewasaan yang sama dengan Yumi gitu. Iya betul. Jadi, itu gue setuju bener. Ung baik, maksud gue dari cara dia suportif, ngeborong ininya Yumi lah atau apalah segala macam. Tapi di sisi lain dia bahkan sama si Control Z yang entah siapa gitu, dia tetap baik kan. Maksud gue Ung tuh bukan orang jahat gitu, dia juga nggak red flag. Cuman menurut gue bukan itu yang saat ini Yumi versi sekarang butuhkan gitu. Bukannya si Ung ini gitu. Yumi cuma butuh duit kata gue mah. Yumi udah lumayan sukses kan. Iya gue setuju. Walaupun gue di satu sisi merasa bahwa gue penumpang kapal Yumi Ung gitu, tapi ya apa yang lo bilang tadi bener sih, kayak terlebih yang lo bilang kalau Ung itu bukan sosok yang Yumi versi sekarang ini butuhkan. Ya iya benar juga sih, kayak kita semua berkembang kan soal, dan Yumi pun mungkin pada akhirnya juga merasa bahwa iya dari sikap dia pas dia ketemu Ung dan segala macam, dia merasa bahwa oke, kita udah kelar. Tapi ya well anyway, semoga kemunculan cowok barunya itu nanti bisa membuat gue juga ngestan dia seperti gue ngestan Ung. Iya, gue penasaran sih kayak gimana nih, maksudnya Ung tuh udah segitu mendarah dagingnya gitu ke penontonnya Yumi ini. Gimana cara dia membuat kita terjungkar balik lagi setelah 2 season kita bersama Ung gitu. Iya betul. Cuman Yumi recovery dari babi bakal secepat apa ya? Iya, maksud gue oke, dia dewasa menanggapi perpisahan pas saat itu. Cuman saat babi balik nanti apa nggak goyah tuh, maksudnya hanya dengan mendengar nama babi aja di telepon tuh kayaknya Yumi langsung berubah gitu. Beda dengan saat Yumi nggak sengaja ketemu Ung lagi kan, walaupun Ung udah sekeren itu, cuman Yumi kayak udah nggak ada tanda-tanda goyah, terpana atau apa gitu. Makanya ya, tapi semoga sih enggak ya, semoga nggak bermasalah lah gitu, karena kayak gue pusing. mau ngomongin babi lagi. Episode mendatang kayaknya akan mengajari kita bahwa ya namanya penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Baik untuk Ung, sel pride-nya Ung, ataupun sel cintanya babi yang labilita itu. Babi adalah orang yang nggak perlu dikasih kesempatan kedua sih buat gue, karena dia udah melanggar prinsip-prinsip dasar gitu. Kayak sebuah hubungan tuh nggak bakal bisa dimulai dengan baik kalau salah satunya tuh nggak komitmen gitu. Dan si babi ini ya orang yang kayak gitu masalahnya, kayak males banget sih bab kayak. Ya semoga Yumi GWS buat babi. Iya, dan maksud gue semoga Yumi itu memegang kata-katanya ya. Maksudnya gue suka banget tuh waktu Yumi sempat bilang ke babi, kalaupun aku nerima kamu lagi, kita nggak bakal sama lagi gitu. Karena udah terkoyak gitu kan kepercayaannya. Iya betul. Itu gue juga suka banget tuh. Di webtoon sih sempat ada plot gitu deh kalau nggak salah, kayak mereka putus tapi sempat balikan, abis itu
putus lagi, dan gue berharap di drama ini nggak kayak gitu gitu. Jadi kayak langsung di-cut, ya udah putus, beneran putus aja Iya, gitu. iya, Kayak iya, iya. Yumi masa ngejilat ludahnya sendiri sih gitu. Bener. Dan kalau melihat dari perkembangan karakter Yumi dan kedewasaan Yumi di titik ini sih, gue ngerasa kayak enggak sih, dia nggak mungkin memberikan kesempatan kedua sih buat Babi. Kayak mungkin ada momen di mana Babi kayak berusaha untuk menjelaskan atau mengakui perasaannya, tapi ya Yumi udah jadi beruang aja gitu. Udah berubah wujud. Selnya udah diselimuti, dan mungkin itu juga kenapa prime cell yang sekarang ini sangat tegas gitu, yang kayak enggak, ini nggak penting gitu. Mungkin ya itu jadi bentengnya Yumi buat buat menghalau segala perasaan-perasaan yang akan datang ketika dia berhadapan lagi sama Babi gitu. Supaya dia fokus ke hal yang seharusnya aja gitu. Iya, benar. Tapi sempet ada tuh yang komen kayak, emang dosa Babi tuh sebesar apa sih sampai nggak dikasih kesempatan kedua? Gimana sih? Itu siapa sih yang komen kayak Babi garis keras. GWS banget. Dosa lah, ya Allah. Kayak ya Allah. Ini kayak, apaan sih? aduh, dia nggak lihat apa sel cinta Yumi tuh udah seberusaha memaklumi Babi kayak apa gitu. Dan maksud gue, ini bukan apa ya, Yumi tuh udah mempelajari bahwa ini bukan pertama kalinya nih Babi goyah dalam hubungan gitu. Yumi tuh sebenarnya udah sadar kayak waktu Babi ada di hubungan sebelumnya juga dia goyah kan sama Yumi kan. Terus ya kayak mau gimana lagi, emang nih tipe cowok gampang goyah, terus ya buat apa gitu. Sedangkan Tipe cowok gampang Yumi goyah. Gue Yumi banget. tipe yang tipe gampang remuk kali. Sedangkan Yumi tuh kan sangat menjunjung tinggi kesetiaan kan. Jadi kayak ya nggak match Iya, gitu. benar. Gue nggak tahu sih, maksudnya mungkin orang yang mendukung Babi karena gue nggak habis pikir sih, kayak mungkin cuma modal tampang aja kali ya, gue nggak tahu. Tapi kayak orang-orang seperti itu memang tidak perlu diberi kesempatan kedua sih di dalam drama ataupun di kehidupan nyata menurut gue, karena nggak bisa, kalau apa ya, kepercayaan itu bukan sesuatu yang bisa lo selotip, lo lem setelah itu hancur gitu. Itu tuh kayak bahkan setelah itu hancur pun mungkin kita bisa jadi lebih kuat, tapi retakannya itu akan tetap selalu ada gitu. Dan menurut gue ya, itu retakan itu adalah sebuah tanda bahwa ini nggak boleh terjadi lagi gitu. Kayak ini retakan sebelumnya aja masih ada gitu. Jadi buat apa lo harus membuka kesempatan kedua untuk orang yang lo tahu udah bikin retakan ini gitu. Maksudnya kayak untuk menyatukan retakan itu aja kan sebenarnya butuh waktu. Terus sekarang kalau setelah retakan itu udah nempel, masa iya kita mau ngasih kesempatan buat orang yang sama untuk menghancurkannya lagi gitu. Kecuali kalau Yuminya emang agak gap sih ya enggak masalah sih, urusan lo deh Yum gitu. Tapi kan melihat Yumi yang sekarang kan kayaknya enggak ya gitu, enggak mungkin ya gitu kalau gue liatnya sih. Iya, terus ntar misalkan kalaupun mereka balik lagi nih, kasihan sel cemasnya Yumi. Kayak misalkan Babi tiba-tiba bilang dia mau ke Busan, terus kayak Apakah dia akan ketemu ngapain dia sama ke Dan? Busan? Iya. Terus misalkan Babi tiba-tiba mau beli rumah di mana? Hah, kenapa dia beli rumah di situ gitu kan? Terus dia lagi Susah. pergi ke supermarket terus ngelihat jeruk, kayak apakah jeruk itu akan mengingatkan Babi pada Dan? Iya, Iya, akan iya, selalu bener. dibayang-bayang. Iya ya, dan itu kan jadi nggak sehat buat Yumi sih, bener-bener. Iya, yang ini loh, yang apa, scene papan buletin untuk orang-orang sekitar gitu. Kayak dia mengumpulkan informasi satu demi satu untuk setiap orang, cuman loh kok yang papan buletinnya makin nambah sih ini doang. Iya, kok Si tiba-tiba dia lucu, terus siapa yang nulis Dan lucu di papan? Iya. Sel cintanya sih itu kayak ngaco sih emang, tapi sel cintanya. Yes, bahkan di dalam taraf percakapan antar level sel aja tuh dia nggak mau jujur kan. Kayak ini orang, wah susah sih. Makanya kayak semoga kita semua dijauhkan dari manusia-manusia seperti ini. Amin. Amin. Ada lagi nggak scene atau apa gitu yang lo suka atau keingetan? Gue ada sih satu yang pas ini, apa namanya, Yumi baca komentar negatif di Iya. apa namanya, postingan webtoonnya. Iya. Cara dia menanggapi itu ya, yang kayak yang dia bilang nggak usah dipikirin, nanti juga lupa, Iya. tapi tetap aja kepikiran gitu. Nah, gimana cara si satu komen ini, maksudnya dari komen-komen yang bagus lain terus tiba-tiba
yang masuk nih komen negatifnya doang gitu, dan dia semakin besar saat lo kasih perhatian Terus gitu. si komen jahat itu jadi zombie. Iya, itu kayak semua konten kreator juga ini gak sih, relate gak sih? Apalagi seorang Ronzi Kevin kan. Iya sih, itu menarik dan sebuah apa namanya, sebuah fase yang ya Yumi pun harus lewati sih sebenarnya, karena Iya. dia sudah sekarang kan pekerjaannya sebagai penulis gitu, dan mau nggak mau emang harus melihat Iya, respons dan kan. ya mau apapun pekerjaan lo, apapun yang lo hasilkan, lo nggak akan bisa menyenangkan semua pihak Iya, sih, dan betul itu betul kayak betul. itu udah valid dan nggak akan bisa Ya, gitu. terus kayak kata Kontrol Z, bagus kok komentarnya, terus dia screen caps, iya gambarnya bagus, gambarnya bagus. Yang dikirim cuma komentar soal gambarnya aja. Gue penasaran sih sama selnya dia. Kalau misalkan sebelum dia mengucapkan selamat tinggal gitu untuk pergi Iya. dari serial ini, mungkin ada insert Semoga ada ya. sel-selnya gitu, kayak mungkin bakal menarik. Yang kayak, aduh dibayarin lagi nih. Oh yaudah aku nambah ini sama nambah ini. Untung Yumi udah kaya ya, walaupun dia pas lagi miskin juga dia traktir orang kok. Iya, tetap beliin dasi yang harganya jutaan kok. Ujung-ujungnya cowoknya kayak gitu, males banget. 형, 혹시 운명을 믿으시나요? 아무래도 형은 저를 만난 게 형의 운명인 것 같은데.